Saya hargai Ketua Pelaksana timnya Self-Care, yang saya hargai rekan-rekan panitia yang ikut andil dalam menyukseskan acara pentingnya Self-Care 2024, dan saya hargai para peserta dan tamu undangan pentingnya Self-Care 2024. Di sini saya Sisilia Dwi Diandra yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yang sedang berlangsung yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian tata tertib, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UHB, yang keempat doa, yang kelima laporan ketua pelaksana, yang keenam sambutan-sambutan, yang ketujuh sesi yang pertama, yang kedelapan sesi yang kedua, yang kesembilan sesi yang ketiga, dan yang kesepuluh penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian tata tertib. Yang pertama, dress code dan background. Pengurus wajib menggunakan baju PDH, kader wajib menggunakan kemeja berwarna bebas dan rapi, dan kepada seluruh peserta wajib menggunakan background yang telah ditentukan. Untuk kamera dan username, peserta dan panitia wajib on-cam selama kegiatan berlangsung. Seluruh peserta mengetik format nama menjadi semester, strip, kelas, underscore nama lengkap. Sekali lagi, untuk seluruh peserta wajib mengetik format nama menjadi semester, strip, kelas, underscore nama lengkap. Untuk seluruh panitia mengetik format nama menjadi peserta panitia, underscore nama lengkap. Untuk seluruh panitia wajib mengetik format nama menjadi panitia, underscore nama lengkap. Seluruh peserta dan panitia tidak diizinkan untuk menggunakan nama samaran ataupun inisial pada saat kegiatan berlangsung. Peserta dilarang share screen atau mencoret-coret layar selain dari izin panitia. Keaktifan dan pembahasan. Peserta wajib aktif saat kegiatan berlangsung, baik bertanya maupun menjawab. Peserta tidak boleh menyinggung unsur SARA. Peserta dan panitia wajib berperilaku sopan. Peserta dilarang peserta dilarang menggunakan room chat untuk hal-hal yang tidak penting. Untuk ketentuan waktu, peserta maksimal hadir 15 menit sebelum acara dimulai, panitia maksimal hadir 30 menit sebelum acara dimulai, dan peserta dan panitia dilarang meninggalkan Zoom tanpa konfirmasi. Acara kita yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars UHB. Kepada yang bertugas saya persilahkan.
Baik, sebelum kita memasuki acara kita yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama demi keberlangsungan acara kita pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing dan izinkan saya untuk memandunya sesuai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami hanturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pentingnya self-care ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, santunkanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha Mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampun dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami beserta keluarga kami. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamul alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Pelaksana kepada Ahmad Hazinatul Asror selaku Ketua Pelaksana pentingnya self-care. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi ada Ibu Nugraha IPS, Psikologi Pembina acara hari, Ibu Wiwi Sukmani SK MK, Sekap Prodi Perawatan Fisiologi, dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Anestesiologi Mufirhan Boyan, dan segenap panitia self care. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Kita dapat berkuliah di acara yang penuh manfaat. Saya Ahmad Hazin Nasrul, Ketua Pelaksana ingin menyampaikan laporan pelaksanaan acara self care. Acara ini diinisiasi dengan untuk memberi dalam mengenai penting care dan meningkat kesehatan pada mahasiswa Universitas Harbangsa. Dan alhamdulillah acara penyelesaian ini dihadiri lebih dari 50 peserta dari berbagai tingkatan mahasiswa anestesiologi. Kehadiran yang sangat sebelumnya jaringan mungkin untuk
ulangi dan mohon maaf saya mematikan kamera karena kondisi jaringan saya yang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terawih untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, surgan kepada Ibu Rosalia dari MPSI, psikolog sebagai pembicara pada acara hari ini. Ibu Willy Sukman Intias, SST, Eskop Nurse MK, selaku Kaprodi yang keperawatan anestesiologi, Ketua Umum Himpunan Siswa Anestesiologi Universitas Anambas, menginformasikan bahwa tidak genapnya self care pada acara ini. Cara pentingnya ini, acara ini diinisiasikan dengan tujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai dan mahasiswa ini dihadiri mahasiswa geologi. Kehadiran yang sangat baik ini memberikan indikasi bahwa topik yang kita angkat. Sangat terima kasih juga kepada Ibu Rosalia Nugraini MPSI psikolog sebagai pembicara yang akan memberikan materi yang luar biasa dalam penyelenggaraan acara ini. Materi-materi ini yang disampaikan sangat informatif dan memberikan pandangan baru terkait pentingnya self care ini. Dan setelah penyampaian materi, kita juga mempunyai sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dan pembicara. Diskusi ini sangat bernilai dan kami selaku panitia melihat antusiasme peserta dalam berbagai pandangan dan pengalaman. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik dari panitia, pembicara, peserta, dan seluruh tim pelaksana yang telah bekerja sama untuk kesuksesan acara ini. Demikian laporan singkat dari saya. Semoga acara ini memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk lebih mendalam lagi dalam menggali pentingnya self-care ini. Kami berharap untuk bertemu kembali di kesempatan berikutnya dan program kerja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Om Santi. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Anestesiologi 2023-2024 kepada Firhan Bawafi Yulian, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara kali ini. Walaupun kita berada di ruang Zoom, tapi tidak memungkinkan untuk tetap semangat dan berbahagia. Yang saya hormati Bu Willy Sukman Intias, SST, NS MKes, selaku pembina Himpunan Mahasiswa Keperawatan Anestesiologi yang alhamdulillah bisa membersamai kita pada acara kali ini. Yang saya hormati Ibu Rosalia Nugra, MPSI, psikolog, sebagai pembicara di acara kali ini. Dan juga yang saya banggakan seluruh panitia beserta jajaran dan teman-teman yang mengikuti acara self-care ini. Bisa diketahui teman-teman, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan beberapa kata tentang suatu aspek yang seringkali terabaikan namun memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu self-care. Kita sebagai mahasiswa, kita berada di masa yang penuh dengan tuntutan, tantangan, dan harapan. Seringkali dalam upaya memenuhi ekspektasi, kita cenderung mengorbankan kesehatan mental kita. Hari ini, Himanes ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga betapa pentingnya self-care dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa. Himanes juga berkomitmen untuk tidak hanya membantu mahasiswa meraih prestasi akademik, baik non-akademik, tetapi juga memfasilitasi mahasiswa untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, saya harap untuk bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir,
Kenapa? Karena untuk pembicara kali ini yaitu sangat luar biasa, Ibu Rosalia Nugraha. Nugraha ini selaku pembicara di acara kali ini yang sangat luar biasa. Beliau ahli psikolog dan teman-teman juga nanti bisa saling berdiskusi dengan Ibu Rosalia. Terakhir dari saya, mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang peduli terhadap kesehatan mental dengan diadakannya self-care ini, apalagi tadi yang saya sebutkan dengan pembicara yang sangat luar biasa, kita akan menjadi generasi mahasiswa yang tangguh dan mampu mengatasi berbagai tantangan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan secara singkat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum kita yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Pembina Himpunan Mahasiswa Anestesiologi periode 2023-2024 kepada Ibu Wilis Sukmaning Tias SST Eskep MKes. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Bu Wilis terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Terdengar ya? Baik. Yang saya hormati Bu Rosalia selaku pembicara pada pagi hari ini, ya, dan juga teman-teman panitia yang saya banggakan, ya, yang sudah bisa membuat acara yang luar biasa menurut saya, ya. Artinya teman-teman panitia memikirkan bagaimana kesehatan jiwa dari teman-teman khususnya untuk mahasiswa anestesi gitu ya. Dan juga yang saya sayangi mahasiswa peserta, ini kalau saya lihat banyak semester 3 dan semester 1 ya Mas Firhan ya yang menghadiri. Betul, ya. Ibu. Mungkin nanti bisa disampaikan lagi untuk teman-teman yang belum bergabung untuk bisa segera bergabung begitu ya. Ini mohon maaf Bu Bilis kalau misalkan nanti suaranya terputus-putus ya, karena kebetulan di Purbalingga sedang mati lampu ya, satu Purbalingga, sehingga mungkin sinyalnya agak sedikit tersendat begitu. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kesempatan, rahmat dan juga kesehatan untuk kita semua ya, sehingga kita bisa berkumpul meskipun tadi disampaikan ini untuk kegiatannya secara online, tidak masalah ya. Yang penting adalah ilmunya bisa tersampaikan. Salawat serta salam, marilah kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih Bu Rosa ya, sudah berkenan untuk memberikan ilmunya begitu ya kepada teman-teman mahasiswa, sudah nanti akan men-sharingkan dan menyampaikan bagaimana sih caranya supaya teman-teman mahasiswa ini bisa tetap sehat jasmani dan juga rohaninya begitu kan ya. Karena tadi seperti yang disampaikan Mas Firhan bahwasanya anestesi itu pekerjaannya nanti itu sangat berat gitu ya, tidak mengenal waktu. Artinya kenapa tidak mengenal waktu? Mungkin ada jadwal shift-nya, tetapi ada jadwal-jadwal situ di mana operasi itu tidak bisa dijadwalkan. Artinya, mungkin datang pasien gawat darurat harus dilakukan tindakan operasi saat itu juga, mau tidak mau penata anestesi harus siap. Ya, kalau tidak dijaga kesehatan jiwa, kesehatan mentalnya, bisa-bisa nanti jadi stres. Ya, sehingga di sini hari ini akan diajarkan bagaimana caranya bisa memanage kesehatannya, ya. Jadi memanage itu bukan hanya sekedar memanage jadwal, kapan kalian berangkat kuliah, kapan kalian harus makan siang, kapan kalian harus mengerjakan tugas, kapan kalian harus istirahat tidur, tidak, tetapi bagaimana caranya tetap menjaga kesehatan kita itu tetap prima gitu, ya. Kadang-kadang kita itu terpengaruh oleh lingkungan, ya, benar, terpengaruh oleh lingkungan. Orang lain mengatakan jangan bahagia, akhirnya kita mengikuti jangan bahagia. Padahal yang namanya kesehatan jiwa kita yang bisa memanage adalah siapa? Diri kita sendiri.
Ya, nanti insya Allah akan diberikan ilmu yang sangat luar biasa. Bu Wilis harapkan semua yang sudah hadir di sini jangan ditinggalkan ya. Jadi diikutin sampai akhir. Yang belum bergabung mungkin panitia bisa dihubungin adik-adik kelasnya, ya teman seangkatannya, kakak kelasnya bisa untuk segera bergabung karena langka sekali ya. Panitia sudah memberikan effort untuk mengadakan saya katakan ini seminar ya, materi seminar terkait dengan kesehatan. Tetapi untuk itu saya mohon ya supaya kita saling menghargai. Salah satunya adalah saling menghargai ya untuk kesehatan jiwa itu. Silahkan tolong dibuka dulu videonya, ditampakkan fotonya ya, ditampakkan wajahnya yang cantik, yang ganteng meskipun hari Sabtu libur ya. Silahkan di-on-kan ya sambil mendengarkan, misalkan sambil oh, saya sambil sarapan, Bu. Boleh, tidak boleh, silahkan. Tapi sambil mendengarkan, gitu ya. Kalau Bu Wilis lihat di sini masih banyak yang hanya videonya dibuka, tapi ditutup begitu, sehingga wajahnya tidak tampak, gitu ya. Jadi nanti silahkan bisa di-on-kan, diikuti materi dari Bu Ros kan ya, supaya nanti ya mungkin itu saja bisa Bu Wilis sampaikan untuk hari ini, tapi mohon izin ya Mas Firhan, Bu Rosa, saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ini juga saya online lewat handphone ya, karena mati total, internet tidak ada, jadi mohon maaf untuk tidak bisa mengikuti sampai terakhir gitu. Ya, itu saja dan teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acaranya lancar, ilmunya bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wilis. Sebelum kita memasuki ke acara inti, yakni pemaparan materi, dan untuk pemaparan materi kali ini, kita akan dimoderatori oleh Nabila Azahra. Kepada moderator, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada MC untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Azahra selaku moderator yang akan memandu pemaparan materi pada pagi hari ini dengan tema pentingnya self-care dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa. Baik, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Rosalia Nugraheni MC Psikolog. Kepada Ibu Rosalia Nugraheni, kita undang untuk bergabung ke ruangan Zoom ya. Mari Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nabila. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Bu? Ya, terdengar. Oke, baik, sudah terdengar dengan jelas ya Bu. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita mulai ya Bu untuk pemaparan materi pada pagi hari ini, yakni menjelaskan tentang pentingnya self-care dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa oleh Ibu Rosalia Nugraheni MC Psikolog. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Rosalia ya. Beliau lahir di Surakarta pada 5 Juli 1985. Beliau mempunyai alamat email di rosalia.nugraheni@gmail.com dengan nomor telepon 081 393 138 227. Lalu ada juga alamat LinkedIn yang tertera di layar teman-teman ya. Teman-teman juga bisa buat kepoin Instagramnya Ibu Rosalia di @rosalia_nugraheni. Jangan lupa untuk follow Instagram beliau ya. Beliau sekarang tinggal di Benowo 06/8 Ngeringojaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Lalu beliau menempuh pendidikan
pada Agustus 2003 hingga Februari 2007 S1 Psikologi di Universitas Gadjah Mada dengan fokus di psikologi, industri dan juga organisasi dengan nilai akhir 3,39. Lalu beliau melanjutkan pendidikan di Agustus 2007 hingga Januari 2010 S2 Psikologi tetap sama di Universitas Gadjah Mada dengan fokus psikologi, industri dan juga organisasi dengan nilai akhir 3,69. Beliau juga banyak mempunyai pengalaman kerja seperti di Agustus 2017 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai founder dan juga CEO Naraya Consulting dengan fokus pekerjaan sebagai Organizational Assessment and Intervention, job analisa job dan juga workload, build up competency, potential review dan juga assessment, training, mentoring dan juga consultation, lalu juga pembicara. Di Oktober 2017 hingga Juli 2019, beliau menjabat sebagai HR partner di PT Bukit Makmur Mandiri Utama Site pada ID dengan fokus pekerjaan sebagai rekrutmen dan juga selection, manpower planning, coaching dan mentoring, organizational development. Lalu di Agustus 2016 hingga Februari 2017, beliau menjabat sebagai OD Analyst di PT Bukit Makmur Mandiri Utama dengan fokus manpower planning Albuma, fulfillment strategy, workload analysis, employee engagement survey. Lalu di Oktober 2010 hingga Agustus 2016, beliau menjabat sebagai psikologi di PT Perkebunan Nusantara 12 dengan fokus di desain dan juga melakukan tes psikologi atau potential mapping, interview, dan psychological report untuk semua posisi dan juga pekerja baru. Lalu beliau juga fokus di training need analysis, modul fasilitator, main speaker, career planning dan juga succession for critical position, talent pool, dan juga organizational main power planning di AII PTPN 12. Beliau juga ada pengalaman-pengalaman yang lainnya, assessment, potential review, dan juga selection project, seperti 3 teratas di sini. Di Desember 2021 hingga sekarang, Associate Psychologist for BP Consulting, lalu di Agustus hingga September 2022 sebagai reviewer dan juga interviewer untuk BPI Kemendikbud, lalu di November 2021 assessment BKPPD Surakarta, dan masih banyak lagi assessment potential review dan juga selection project yang beliau lakukan. Lalu ada juga proyek pelatihan yang Ibu Rosalia ikuti seperti 3 terakhir di sini. Di Juli 2023 mengikuti webinar studi lanjut Fakultas MIPS UNS. Di Maret 2023 mengikuti Service Excellent MM Klinik Solo. Di Oktober 2022 mengikuti Jatuh Bangun Menjalankan Bisnis Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Wah, CV yang sangat memotivasi ya teman-teman. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita persilahkan kepada Ibu Rosalia Nugraheni MC Psikolog untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Rosalia, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Nabila. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya jelas terdengar ya. Oke, ya. Jadi sekilas tadi malu saya kalau dibacakan semua ternyata. Nah, mungkin ada teman-teman yang bingung ya, kenapa CV-nya kalau teman-teman lihat sekilas kan saya sebenarnya fokusnya bukan di kesehatan mental ya. Di awalnya saya itu kan orang HR murni, saya itu orang psikolog industri organisasi. Terus kemudian teman-teman nanya, kenapa kemudian akhirnya Ibu jadi fokus ke kesehatan mental. Bahkan saya udah beberapa tahun ini mendampingi ibu-ibu wanita yang berkebutuhan khusus ya, punya kebutuhan khusus karena ada permasalahan rumah tangga ataupun single mother gitu. Kenapa ya? Ada alasannya. Jadi sebenarnya semua tidak lepas dari
apa ya, pinpoint di dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita hidup itu kan nggak mulus terus ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang kemudian membuat saya akhirnya lebih banyak fokus ke eh, perkembangan mental, ya, fokus ke kesehatan mental diri sendiri, dan kemudian juga membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus yang sama gitu. Nah, saya juga merasa senang sekali saat diundang oleh teman-teman dari Himanes UHB. Jadi kenapa? Karena saya rasa selama beberapa lama ini ya saya mendampingi proses perkuliahan gitu. Saya tahu banyak sekali teman-teman yang merasakan adanya kebutuhan terhadap konsultasi mungkin gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kadang-kadang saya itu kalau konsultasi via chat itu sayanya yang nggak puas gitu. Jadi biasanya saya tawarkan untuk telepon atau video call. Tetapi kebanyakan teman-teman yang saya tawarkan begitu kemudian mungkin jadi insecure atau takut ya. Takut ketahuan, kemudian takut bercerita dan lain-lain, kemudian akhirnya tidak jadi. Nah, mungkin peristiwa-peristiwa ini ditangkap oleh teman-teman yang ada di Limanes, kemudian itu dijadikan bahan seminar, bahan untuk pendampingan sebenarnya ya, agar teman-teman, terutama teman-teman yang berasal dari luar kota itu nggak merasa sendiri ya dalam proses ini. Kalau teman-teman yang ada di Purwokerto gitu ya atau sekitarnya itu kalau misalnya Sabtu Minggu mungkin masih bisa pulang, mungkin masih bisa ketemu keluarga, masih bisa cerita. Sedangkan teman-teman yang lain yang dari luar Jawa itu ngerasa di sana nggak ada teman ya. Bahkan mungkin teman-teman yang ada di sekitarnya nggak aware juga atas apa ya, mungkin perasaan emosi yang teman-teman lainnya rasakan gitu ya, karena mungkin dia juga struggle dengan hidupnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti selama 1 jam saya pemaparan itu nggak murni pemaparan ya teman-teman ya. Jadi saya juga sarikan dari materi-materi saya yang sudah lama. Kemudian selama proses itu nanti sangat diperkenankan teman-teman untuk mulai bertanya tentang masalahnya apa. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa terbuka, mungkin nanti saya minta tolong Mbak Nabila untuk nge-pull pertanyaan ya. Jadi silakan teman-teman nanti chat ke Mbak Nabila, nanti Mbak Nabila yang akan menyampaikan pertanyaannya apa. Kalau misalnya nggak nyaman disebutkan namanya ya anonim aja nggak apa-apa. Tapi saya juga sangat mengapresiasi untuk teman-teman yang mau bercerita. Ya, bercerita nanti kita akan bahas untuk sesi pertanyaannya berapa lama ya nanti ya? 30 menit. Atau kalau misalnya nanti tentatif aja mungkin pemaparannya nggak usah terlalu lama, kita akan banyak nanti fokus ke sharing sessionnya aja gitu ya. Jadi mungkin nanti untuk pemaparannya saya 40 hingga 45 menit, nanti selanjutnya nanti kita akan lebih banyak sharing terkait dengan problem yang teman-teman hadapi gitu ya. Karena nanti kalau ada satu yang bercerita, nanti akan jadi impact buat teman-teman yang lain. Ternyata nggak apa-apa loh cerita. Oh ternyata problem yang teman-teman alami itu juga dialami oleh teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke, saya akan mulai materi saya terlebih dahulu, izin. Ya, ini materi saya tentang promoting mental health. Mungkin nggak sama persis judulnya, tetapi intinya tentang self care juga, gitu ya. Ini saya sudah mau saya. Apa yang teman-teman ketahui tentang mental health? Ada yang mau bantu? Apa itu mental health? Dan kenapa itu sekarang jadi isu yang penting? Kesehatan mental, Bu. Ya, oke, kesehatan mental. Mental health sama ada kesehatan mental. Nah, kenapa itu penting sih sebenarnya? Karena kalau misalkan kesehatan mental dari diri kita sendiri kurang begitu baik, nanti akan berimpact tentang hal-hal lainnya gitu, seperti pekerjaan, seperti apapun yang akan kita lakukan. Karena mental kita aja udah kurang baik, terus kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Oke, termasuk menjalin relasi juga ya. Terus kemudian ngerjain tugas-tugas, hasil studi kayak gitu ya. Itu akan berimpact ke situ juga gitu ya, Mas Asror ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk diskusinya. Nah, ini benar sekali. Mungkin ada yang teman-teman tahu kata depresi atau bipolar yang sekarang lagi tren.
gitu ya, anxiety, kecemasan, panic attack kalau misalnya ada situasi khusus gitu. Ada situasi misalnya bapak ibunya dulu sering bertengkar, kemudian suka suka banting piring atau suka barang-barang di rumah dirusakin. Nah, jadi saat dia mendapatkan stimulus piring pecah gitu ya, terus kemudian dia merasa ketakutan berlebihan gitu ya. Kemudian dia ngerasa nggak safe. Nah, itu ada teman-teman yang seperti itu, jangan kita terus bilang lebay kamu gitu. Tapi mungkin ada situasi khusus. Ya. Nah, teman-teman ini sekarang lagi ada di fase quarter life crisis ya. Lagi di usia seperempat abad gitu yang itu biasanya banyak krisisnya. Krisis identitas, kemudian krisis habis ini aku mau apa ya, kira-kira mau kerja sebagai apa, terus nanti aku bisa dapat pasangan apa enggak, teman-temanku udah pacaran kok aku belum laku ya, dan lain. Tapi di antara maraknya pembicaraan tentang mental health gitu ya teman-teman ya, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang awam. Nah, ini kalau nggak diluruskan, ini nanti bisa menjadi obstacle atau menjadi hambatan bagi seseorang itu bisa optimal untuk menjadi bagian dari masyarakat atau melakukan tugas-tugasnya sebagai orang dewasa. Yang pertama adalah self-diagnose. Self-diagnose kalau misalnya di dunia kesehatan, itu misalnya membaca ciri-ciri orang kanker misalnya. Nah, kemudian dia ngerasa kok badanku nggak enak ya, kok perutku kok ngerasanya ada benjolannya. Kemudian dia baca itu ciri-ciri orang yang kanker rahim gitu. Kemudian dia mengidentifikasi dirinya dengan ciri-ciri yang ada yang tertera di dalam slide itu gitu. Kemudian kalau sampai di situ aja itu masih nggak apa-apa, tapi kemudian dia membenarkan apa yang dia rasakan, dia ngerasa aku ini memang kanker nih, aku memang sakit kanker. Kemudian itu menjadi excuse buat dia tidak melakukan pekerjaan karena dia ngerasa aku ini sakit kanker. Padahal kalau misalnya itu dibawa ke dokter, sakit kanker nggak? Belum tentu gitu. Ada orang-orang yang ngerasa dirinya itu sakit parah dan dibenarkan oleh dirinya sendiri. Even sebenarnya kalau misalnya dibawa beneran itu untuk dicek lab, gejalanya nggak ada. Gitu. Tapi dia halusinasi ngerasa dirinya seperti itu. Ya, jadi self-diagnosis itu mengidentifikasi diri berdasarkan tanda-tanda atau simptom gangguan atau penyakit tertentu yang diperoleh dari internet, informasi yang ada di internet. Jadi banyaknya informasi itu sedikit banyak membantu. Tetapi di sisi lain itu juga bisa menjadi tantangan buat diri kita sendiri sebenarnya. Nah, pinter-pinterlah kita itu mau menggunakan informasi itu untuk apa. Jangan sampai informasi ini justru akhirnya menghambat diri kita sendiri untuk berkembang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita nggak boleh self-diagnose, terus kemudian apa yang harus kita lakukan gitu. Yang perlu dilakukan adalah professional judgment. Teman-teman, kalau sakitnya fisik ya datangnya ke dokter. Kalau psikisnya yang sakit, kalau mentalnya yang sakit, teman-teman datang ke psikolog atau psikiater. Gitu ya. Kalau sering rasa dengar suara-suara, tapi temannya yang lain nggak ada yang mendengarkan, kemudian ada bisikan untuk menyakiti diri sendiri terus-menerus, gitu ya. Itu cepat-cepat datang ke profesional. Karena kadang seringkali cerita ke temennya nggak percaya, meremehkan, bahkan kemudian nanti jadi menghindar, nggak mau deket-deket karena takut. Apa sih itu mental health, kesehatan mental gitu? Menurut definisi WHO, mental health itu adalah kondisi kesejahteraan ya, well-being, di mana individu menyadari kemampuan dirinya, kemudian dapat mengatasi situasi tersebut, ya,
kemudian dapat bekerja produktif dan dapat berkontribusi terhadap lingkungannya. Ini definisi mental health. Nah, sedangkan menurut Asosiasi Psikologi apa? Itu mental health adalah kondisi jiwa yang dikarakteristikkan dengan kesejahteraan emosi, kemampuan menyesuaikan perilaku, kemudian adanya kebebasan dari rasa cemas, rasa tidak mampu, serta ditunjukkan dengan adanya kapasitas untuk membangun hubungan yang baik. Jadi kalau tadi Mas Asror bilang, kalau kenapa sih kesehatan mental itu penting? Karena kalau misalnya itu nggak teratasi atau itu nggak benar, orang nggak bisa mengcoping, mengkondisikan dirinya dengan baik, itu bisa berpengaruh terhadap banyak hal, termasuk nanti hasil kerjanya dia, kemudian kemampuan dia menyesuaikan diri, atau bahkan menjalin relasi sosial dengan orang lain. Jadi mental health itu more than the absence of mental disorder gitu. Jadi bukan karena nggak ada mental disorder kemudian dia dinyatakan sehat, nggak. Ya, bisa jadi nggak ada itu mental disorder, nggak ada. Tetapi dia merasa cemas, dia merasa insecure dengan dirinya, itu juga mental health. Bahkan sekecil itu juga perlu kita aware terhadap diri kita. Ya, mungkin kita nggak halu nggak, tetapi kenapa kalau misalnya di situasi tertentu kita kemudian merasa tidak mampu, kita ngerasa insecure terhadap kehadiran orang lain, kemudian ada yang jealousy berlebihan, kemudian atau gini, di sini ya udah dewasa semua ya, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kemudian pasangan kita menjadi overprotective atau main tangan, atau menjadi yang lebih lagi, dia tidak mengizinkan kita berteman dengan orang yang lainnya. Nah, kita ngerasa nggak mampu itu untuk menyatakan tidak. Itu juga mental health, teman-teman. Kita berada di dalam toxic relationship, kemudian kita nggak bisa keluar dari kondisi itu, atau nggak bisa mengatakan tidak, itu juga kind of mental health yang kita perlu aware. Gitu. Karena mungkin kita merasa nggak berharga kalau nggak dengan pasangan kita. Itu juga mental health. Ya, atau ada yang di sini setelah putus hubungan dengan pacar misalnya, atau mungkin di sini sudah menikah, mungkin ada yang bercerai, kemudian kita ngerasa nggak bisa hidup tanpa dia, kemudian saat tahu dia sudah memiliki pasangan, kita ngerasa perlu membalas dendam, kemudian kita ciptakanlah postingan-postingan yang membuat orang lain tuh nggak nyaman, masih posting foto sama mantan, kemudian masih bikin caption-caption yang udah nggak pantas. Nah, itu juga adalah mental health yang kita perlu aware. Ya. Kalau teman-teman yang kemarin sempat chat ke saya, ada yang sampai adanya dorongan untuk bunuh diri, adanya bisikan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, kalau itu saya langsung sarankan untuk untuk janjian dengan psikolog atau psikiater yang ada di sekitarnya, karena nggak mungkin dengan saya kalau misalnya di kondisinya sudah seperti itu parahnya. Ya, karena kalau di situ udah harus mix dengan obat. Nah, kalau saya bukan di ranah saya. Saya ngerasa kalau saya masih dia bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak sharing, itu masih dalam kapasitas saya. Kalau masih normal ya, cuma dia terganggu mentalnya. Tapi kalau sudah adanya indikasi menyakiti diri sendiri, sudah ada halusinasi dan lain-lain, langsung ya datang ke profesional. Kemudian faktor yang mempengaruhi mental health nih teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ngerasa beberapa hal ini berpengaruh, nah itu mungkin sama ya. Jadi yang mempengaruhi mental health itu adalah rapid social change. Di kita di beberapa tahun belakangan ini kan perubahan sosial kita sangat tinggi ya. Dari COVID, kemudian nggak COVID, terus kemudian ini ada COVID lagi katanya. Ya kan begitu. Kemudian sosialnya adalah dulu orang kalau mau terkenal itu harus pakai step dulu dari awal, harus bekerja keras. Sekarang orang mau jadi terkenal tuh instan bisa.
bikin postingan yang itu men-trigger orang atau yang nyeleneh atau yang merusak, itu cepat banget itu jadi viral. Nah, itu kemudian bisa jadi itu dipahami itu menjadi salah satu solusi mungkin untuk dia keluar dari suatu kondisi. Kemudian unhealthy relationship, tadi saya udah cerita ya, toxic relationship, baik relationship orang tua kita dengan orang tua bapak ibu, kemudian kita dengan orang tua atau kita dengan pasangan, kita dengan adik-adik, ya. Unhealthy relationship, unhealthy lifestyle, nggak suka makan, itu saya nggak suka makan tuh, tapi suka ngopi, kemudian nggak mau olahraga, atau kalau biasanya kalau orang yang punya gangguan mental ya, itu biasanya suka di dalam kamar. Nah, terus lihat tuh kamarnya, biasanya suka warna hitam teman-teman, jadi dicat warna hitam atau kemudian ditutup biar nggak ada cahaya masuk. Kalau sudah ada temannya yang mengarah ke sana, nah itu udah simptom ya, udah gejala. Nah, ajak tuh temannya untuk datang ke psikolog atau paling enggak datang ke dosen bimbingan dulu. Stressful work condition, kondisi kerja yang sangat stressful, kemudian sangat ketat. Kalau misalnya ini nggak lulus, misalnya di tempat teman-teman ini ya, misalnya di kampus, kalau misalnya ada tugas yang sangat beririsan sekali, kemudian dia juga nggak kuat mentalnya, kemudian dia akhirnya memilih pergi. Pergi itu maksudnya nggak ngerjain. Atau mungkin nanti disalah-salahin, kemudian akhirnya dia, ada itu kejadian orang disalah-salahin, kemudian akhirnya dia bunuh diri. Physical ill health, jadi memang sakit fisik, physical, ya, sakit fisik ya, itu bisa mempengaruhi mental health. Jadi kalau misalnya orang biasanya sakit stroke, itu cepat banget. Kemudian dia akhirnya terlihat sangat tua, ya. Kemudian dia putus asa dengan hidupnya. Sex abuse, ya, gender discrimination, ada mungkin di salah satu tempat gitu ya. Oh, laki-laki itu lebih didengar daripada perempuan kayak gitu. Itu diskriminasi ya. Human rights violation kayak yang ada di Gaza misalnya. Nah, namun ada faktor fisiologi dan personality tertentu yang rentan terhadap masalah kesehatan. Kita nggak bisa tutup mata terhadap itu. Tanda kita sehat mental yang pertama mampu mengatasi stres dan hidup dengan normal seperti teman-temannya yang lain. Stresnya ada, tapi kita bisa coping with it. Jadi kita bisa mengatasi rasa itu. Misalnya dengan ngobrol sama teman, terus kemudian kita bisa lerem, kalau orang Jawa bilangnya, bisa lebih nerima. Jadi dia bisa merasakan cinta, bahagia, dan lain. Tanda sehat mental selanjutnya adalah bisa kerja produktif. Ya, punya semangat lah untuk mencapai target tertentu. Misalnya teman-teman masih bisa semester ini saya rajin kuliah atau saya pengen IPK-nya berapa. Nah, itu udah menunjukkan kalau teman-teman punya motivasi. Kemudian menyadari potensi diri ya, itu penting ya teman-teman ya. Setiap kita berharga, setiap kita punya potensi kita masing-masing. Jadi jangan terus bandingkan kita dengan orang lain. Misalnya kita nganggep karena orang tua kita nganggep orang yang punya IPK sempurna itu adalah orang yang hebat, kemudian padahal kita nggak terlalu hebat begitu, tapi kita secara sosial itu sangat menyenangkan loh gitu. Tapi kemudian dia nggak melihat potensi dirinya bahwa kadang kan kalau dalam pekerjaan itu bukan lagi orang yang paling pintar loh teman-teman yang dianggap penting, tetapi orang yang bisa mengakomodir kemudian bisa menjadi support system buat teman-temannya yang lain, itu paling dicari orang-orang seperti itu. Nah, kita nggak menyadari itu bahwa kita sebenarnya bisa loh meleraikan beberapa teman yang punya konflik. Kita bisa loh menjalin relasi yang menyenangkan dengan orang lain. Padahal itu orangnya orang yang sulit. Kayak gitu. Nah, kita nggak menyadari itu karena kita terlalu fokus pada kekurangan kita. Yang keempat adalah berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi dengan bergabung dengan komunitas, berbagi dengan lingkungan. Nah, saya justru sarankan teman-teman yang ngerasa sendiri, teman-teman yang merasa memiliki trauma, gitu ya, itu untuk bergabung dengan komunitas. Kenapa?
Karena saat kita mau berbagi ya, saat kita menemani orang lain, itu sebenarnya kita lagi berusaha menemukan kebermaknaan diri kita. Makanya itu yang sedang saya lakukan dulu ya, yang dulu saya lakukan. Saya punya problem dengan pernikahan saya dulu, ya, kemudian mengharuskan saya untuk berpisah. Nah, cara yang saya lakukan adalah ini karena dorongan teman-teman saya yang lain juga, ya. Saya justru menemani teman-teman yang memiliki problem yang sama. Nah, ternyata saat saya menemani itu saya menjadi sembuh. Karena ternyata, oh, problem orang lain lebih sulit ya daripada problem saya. Oh, saya bersyukur karena saya masih punya cara untuk cari uang sendiri, sedangkan teman-teman saya yang lain nggak bisa. Misalnya kayak gitu. Ya, itu penting ya. Jadi saya sarankan teman-teman yang memiliki problem emosi, itu problem dengan dirinya sendiri, itu justru berkomunitas. Sehingga dia punya tempat untuk sharing. Ya. Nah, kalau teman-teman di sini bagaimana kabarnya? Apakah teman-teman baik-baik saja? Monggo silahkan berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Ya, silakan ini boleh komen. Apakah teman-teman penuh percaya diri saat menghadapi orang baru? Silahkan, ya atau tidak di komen. Apakah teman-teman merasa percaya diri saat menghadapi orang baru? Ya atau tidak, di sini jawabannya tidak. Tidak. Yang lain? Baru satu? Iya. Oke, yang lainnya? Baru dua yang jawab? Tidak. Oh, banyak yang tidak. Oke, meskipun ada juga yang iya, tapi kebanyakan itu menjawab tidak. Jadi tidak percaya diri saat bertemu dengan orang baru. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kamu merasa optimis, ya atau tidak? Sorry. Iya. Oke, baik. Iya, kadang. Iya, oke, ini udah bagus nih kalau merasa optimis. Sorry. Selanjutnya, kamu tidak selalu menyalahkan dirimu sendiri atas kejadian yang ada di sekitarmu, ya atau tidak? Tidak, iya, iya. Iya. Kamu tidak menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau kamu tidak menyalahkan diri sendiri, ya. Oke, mungkin ada beberapa yang masih sering menyalahkan diri sendiri atas satu kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, kalau begitu terus nggak baik ya. Itu karena kita nggak bisa kontrol semua hal di sekitar kita. Yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri dan bagaimana reaksinya. Ya. Kamu menentukan tujuan bisa atau tidak? Bisa, bisa. Oke, bagus itu. Berarti punya motivasi ya. Kamu merasa baik atau puas dengan dirimu sendiri, iya atau tidak? Tidak. Oke, cuma sedikit yang bilang iya, yang lain tidak puas, tidak merasa baik-baik saja dengan dirinya. Yang terakhir, kamu memiliki harga diri yang baik atau self-esteem yang baik, iya atau tidak? Iya. Oke, baik. Nah, jadi dari teman-teman, ini yang problem yang kebanyakan dialami adalah tidak merasa percaya diri, masih seringkali menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang ada di sekitarnya. Kemudian tidak merasa puas dengan diri kita sendiri. Ya. Oke. Selanjutnya, tips membangun kesehatan mental atau self-care tadi ya. Tips untuk sehat mental atau menjaga kewarasan diri kita adalah membangun hubungan ya teman-teman, berkomunitas kalau tadi saya bilang ya. Ya, teman-teman gabung ke Himanes itu juga udah bagus ya, komunitas. Atau pengen
komunitas yang lebih dekat, teman-teman bisa. Atau kalau belum ada, teman-teman bangun dengan teman-temannya yang lain. Ya, lebih bagus lagi kalau ada sesi diskusi mengenai satu topik atau problem emosi. Jadi tiap minggu atau setiap bulan obrolinnya hanya bagaimana emosi kita saat hari itu ya. Jadi kalau semacam kalau di luar negeri teman-teman pernah ngelihat nggak ada grup kecil, ada circle group gitu ya, yang itu ngomongin tentang misalnya narkoba. Jadi orang yang datang ke situ adalah orang yang ingin lepas dari narkoba, misalnya kayak gitu. Kemudian apa yang dirasakan? Oh, minggu ini aku, aduh rasanya kayak pengen mati karena ini adalah minggu pertama aku tidak menggunakan narkoba. Jadi kayak support system sebenarnya. Nah, itu bagus. Atau untuk ibu-ibu yang kehilangan anaknya, dia meninggal ya karena berbagai macam penyakit, bisa jadi begitu juga. Ya, itu sangat saya sarankan. Kemudian berolahraga, makan sehat ya teman-teman ya. Kemudian bersyukur. Ya, seringkali yang membuat kita mungkin tidak merasa puas dengan diri kita sendiri adalah karena kita kurang syukurnya gitu ya. Karena kita pengennya menjadi seperti ini, itu, kemudian kita pengennya misalnya follower Instagramnya berapa gitu. Kok ini yang like nggak sampai segini ya, itu jadi stres gitu ya. Kemudian mengidentifikasi dan menggunakan kelebihan kita. Setiap kita kan punya kelebihan ya. Teman-teman udah menemukan itu belum? Diidentifikasi, kemudian kita tonjolkanlah kelebihan diri kita itu apa yang suka. Yang ternyata pintar bahasa Inggris ya tawarkan kalau misalnya ada acara debat gitu, menawarkan kelebihan kita. Kemudian keterlibatan, merasa menikmati keterlibatan dalam aktivitas yang membuatmu lupa waktu ya. Jadi mungkin kita ada kegiatan yang sangat kita sukai. Nah, ya udah kita fokus ke situ. Misalnya ada yang suka tanam-menanam, misalnya ada yang suka menulis, ya sudah kita carilah aktivitas yang itu bisa membuat kita lupa, atau lari, kebanyakan gitu sekarang. Kemudian sharing spiritual dan agama, dan kemudian yang terakhir adalah mencari bantuan. Nah, salah satu yang perlu digiatkan adalah kegiatan seperti ini yang mendukung tentang mental. Nah, bagi teman-teman mahasiswa, ada tips khusus nih ya sehat mental bagi mahasiswa. Yang pertama adalah set smart goal ya. Jadi spesifik, measurable, achievable ya, reasonable dan time bound ya. Jadi set high, start small. Jadi untuk mahasiswa ya, kita kalau mau kasih target tinggi, misalnya mau IPK nanti lulus misalnya 3,75 misalnya minimal targetnya itu. Kemudian nah, langkahnya kan harus dari langkah yang paling kecil kan. Misalnya langkahnya adalah setiap selesai perkuliahan, kemudian langsung mengerjakan tugas atau membaca lagi. Sebelum kelas saya membaca dulu materi minggu ini apa misalnya. Ya, kemudian yang kedua membuat prioritas dalam hidup. Apa ini prioritas kita nih? Kemudian yang ketiga menghindari negatif self-talk. Itu yang kita sering ngomong, kita nggak sadar kalau sebenarnya yang memperkuat kelemahan diri kita itu kan diri kita sendiri ya. Kita sering ngomong negatif ke diri kita sendiri. Iya toh kok bodoh banget kamu ini gitu. Atau babbling ke diri sendiri. Misalnya, kamu ini kapan cantik? Coba kamu itu cantik kayak Mbak yang itu. Mungkin hidup kita nggak begini misalnya kayak gitu. Oh kamu ini, coba kamu tadi itu nggak begitu kan kita bisa menang juara 1. Misalnya kayak gitu ya. Itu self talk yang negatif ya. Diganti self talknya menjadi self talk yang positif. Misalnya diriku, misalnya kalau pas pagi-pagi, diriku terima kasih kamu bangun dalam keadaan sehat. Hari ini mari kita bekerja sama untuk bla 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 gitu ya. Yang diomongkan adalah hal positif. Yang keempat, mengembangkan dan fokus pada interpersonal skill. Ya, fokus pada interpersonal itu berarti memang ada orang yang introvert ya, orang yang misalnya tidak nyaman untuk berhubungan dengan orang lain. Tetapi
Harus kita sadari salah satu nanti tugas orang dewasa itu ya adalah menjadi produktif. Nah, menjadi produktif itu salah satunya adalah eh, bisa bekerja sama juga dengan orang lain. Nah, kita harus belajar untuk membuka diri ya. Jadi kita fokus mengembangkan kemampuan interpersonal. Karena jika kita nggak menjaga kesehatan mental ya, nggak self care, kita akan merasa sedih berkepanjangan, merasa sepi, loneliness ya, tidak peduli atas keadaan sekitar, cepat lelah ya, tidak berenergi, drain cepat banget, kemudian ada yang mengalami gangguan tidur, ada yang tidurnya sangat cepat nggak mau bangun. Jadi ada orang yang kalau punya masalah itu solusinya tidur. Tidur terus tidurnya itu bukan tidur yang berkualitas, tapi sebenarnya tidurnya menghindari masalah karena nggak mau diajak ngomong, karena nggak mau keluar rumah. Jadi dia tidur terus. Kemudian marah berlebihan, menjadi sangat sensitif dan mood swing, putus asa, tidak berdaya, ya, sulit konsentrasi, takut dan khawatir berlebihan, serta adanya keinginan untuk bunuh diri. Oke, ini satu slide lagi. Macam gangguan mental ya, ada bipolar, PTSD, post trauma, ya itu traumanya udah lewat, tapi masalahnya sudah lewat, kejadiannya sudah lewat, tapi traumanya masih kejadian sampai sekarang. Schizofren, anxiety, depresi, eating disorder, mungkin di sini ada yang habis makan kemudian dimuntahkan lagi gitu ya. Kemudian gejala psikosis, piromania, ADHD, OCD. Nah itu sebenarnya saya nggak fokus ke yang sudah di gangguan ya. Ini kan kebanyakan sudah gangguan. Yang saya masih bisa ajak ngobrol itu misalnya anxiety, depresi, kemudian obsesif kompulsif, anak ADHD yang masih bisa diajak ngobrol itu saya masih bisa ini, loneliness dan lain-lain ya. Oke, sampai di sini ini adalah materi saya untuk pagi ini. Seperti janji saya tadi, kita akan lebih banyak ngobrolin tentang problem. Ini mungkin sampai jam berapa Mbak nanti untuk diskusinya? Untuk sesi diskusi akan sampai jam berapa? Untuk diskusi lebih ke 5 pertanyaan saja sih Bu, kalau dari panitia. Oh, baik, ya. Oke, baik. Berarti ini kita bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan. Oke, baik. Ibu izin memandu dulu ya, Bu. Oke. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Rosalia Nugrahani, MC Psikolog. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Ibu Rosalia dengan 5 pertanyaan kepada peserta webinar pada siang hari ini. Saya persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya boleh untuk menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofon dengan syarat menyebutkan nama lengkap dan juga kelasnya. Dan jangan khawatir, kita akan menyediakan door prize bagi yang bertanya. Jadi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa untuk bertanya ya. Jangan lupa untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Ibu, sepertinya sudah ada yang masuk. Pertanyaan untuk kakaknya yang reset, Kak Leni Utami, D1, silahkan.
bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya kepada Ibu Rosalia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leni Utami dari semester 1 kelas D. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri ketika ingin melakukan sesuatu? Terima kasih. Oke. Ini mau di-pull dulu pertanyaannya atau langsung dijawab, Kak Nabil? Itu dikembalikan lagi kepada Ibu. Ibu mau ditampung dulu atau mau langsung menjawab, Ibu? Oke ya, karena belum ada pertanyaan lagi. Kalau belum ada pertanyaan lagi, saya jawab aja ya. Baik, Bu. Oke, ya. Mengatasi rasa tidak percaya diri saat apa tadi, Kak? Ketika ingin melakukan sesuatu. Oke, ya. Rasa tidak percaya diri saat ingin melakukan sesuatu kan sebenarnya mungkin yang ditakut sebenarnya tidak percaya dirinya itu kan hanya wujudnya ya. Sebenarnya kan yang ditakutkan adalah kejadian saat apa ya, akan melakukan sesuatu tadi ya. Kita nggak ngerti. Berarti yang ditakutkan adalah sesuatu di masa depannya sebenarnya. Saat mau presentasi dia takut. Sebenarnya kan yang dia takutkan adalah momen di saat presentasi itu akan kejadian apa, ada kejadian apa, aku bisa nggak ya gitu. Nanti teman-teman akan bereaksi bagaimana, gitu kan? Itu kejadiannya kan belum ada, tetapi dia cemas karena sebenarnya mungkin dia ada kejadian masa lalu di mana dia mungkin tidak berharga, merasa nggak berharga, mungkin dia ngerasa tidak cukup pintar gitu atau diketawain waktu presentasi misalnya kayak gitu, sehingga itu menyebabkan dia saat akan melakukan sesuatu misalnya presentasi kah atau akan maju lomba dan lain-lain itu jadi dia merasa takutan. Tapi sebenarnya kecemasan akan masa depan itu kan sebenarnya ada poin positifnya, berarti kita diajak untuk lebih menambah persiapan kita, Kak. Jadi aku juga mengalami hal yang sama dan saya rasa setiap orang juga mengalami hal yang sama serupa saat akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan atau kita nggak ngerti medannya kayak apa, itu kita menjadi takutnya akan lebih double-double gitu. Nah itu sebenarnya kita bisa anggap itu sebagai ajakan buat diri kita untuk mempersiapkan diri lebih giat lagi, lebih dalam lagi kita persiapannya, belajarnya lebih banyak lagi. Gitu. Kalau misalnya kita mau debat ya kita coba itu mempraktekkan cara kita menjawab pertanyaan debat gitu di depan kaca. Misalnya kayak gitu. Atau kita minta tolong teman kita untuk play as gitu. Dia bekerja dia misalnya pura-puranya jadi orang dari pihak atau di tim lainnya gitu ya, yang mendapat pendapat kita misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidakpercayaan diri, yang pertama ya dirubah mindset-nya ya, bahwa ketakutan saat menghadapi sesuatu yang belum pernah kita lakukan itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau kita nggak melakukan itu kan kita jadi nggak tahu apa rasanya. Seperti kita ada yang takut ketinggian di sini nggak? Takut ketinggian. Nah, saya itu model orang yang takut ketinggian sebenarnya. Jadi saya tuh takut banget ketinggian. Nah, apa yang dilakukan saat misalnya ada flying fox gitu ya? Nah, tapi bukan flying fox yang cuma di tempat mainan gitu, bukan. Tapi yang memang benar-benar itu untuk training yang memang medalnya menakutkan. Apa yang dilakukan? Ya sudah, just do it gitu ya, sudah dilakukan. Karena tidak ada cara terbaik untuk mengatasi ketakutan selain untuk melakukan apa yang kita takutkan itu. Saat kita udah terjun dari ketinggian gitu, ya kan rasanya cuma gitu kan, kita mungkin teriak-teriak atau naik biang lala atau naik apa itu kalau yang di Dufan ya gitu ya kan, takutnya cuma segitu, habis itu selesai ya udah lemes gitu.
oh ternyata takutnya segitu. Tinggal kita mau coba lagi apa enggak gitu kan? Ya sama. Jadi persiapannya adalah yang dirubah mindsetnya bahwa segala sesuatu itu ya memang kayak gitu. Normalnya kayak gitu. Oh, aku takut ini hal yang wajar karena situasinya seperti itu. Berarti apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Persiapan diri lebih matang lagi, udah melakukan plan A, plan B, plan C, kemudian melakukannya, berdoa juga dan lain-lain. Kita bentengi dari berbagai macam sisi. Kalau akhirnya nggak menang misalnya, sesuatunya nggak sesuai harapan, kan itu bisa jadi bahan pembelajaran. Oh, aku latihan nyanyinya kurang. Memang ternyata aku kemarin persiapannya kan cuma seminggu. Oh, ternyata kurang. Berarti sebulan deh besok aku mau ikut lomba lagi, sebulan aku persiapannya kayak gitu. Ya, atau pitching. Oh, ternyata bahasa Inggrisnya masih banyak salah-salah nih grammarnya gitu. Ya besok berarti aku cari ini orang temanku yang pintar bahasa Inggris siapa. Aku akan belajar dari dia. Tulisanku aku reviewin ke dia misalnya. Ya, gitu teman-teman ya. Semoga membantu. Itu Kak Nabila. Baik, sangat memuaskan ya jawaban dari Ibu Rosalia ini. Baik dari teman, barangkali yang lain ada yang mau bertanya lagi bisa untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, di sini ada dari panitia, boleh bertanya tidak, Bu? Boleh, oke. Untuk saudara Ahmad Kazinatul Asror, silahkan untuk membuka mikrofonnya. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu izin bertanya. Saya sedikit cerita sewaktu saya kecil, hal-hal yang saya inginkan itu bisa terwujud. Seperti halnya saya ingin bermain di sini, sekolah di sini, dan banyak hal-hal lainnya yang bisa diwujudkan oleh orang tua saya gitu. Ternyata saat saya menginjak usia 18 tahun, saya baru menyadari tidak semua yang kita inginkan itu tidak dapat terwujudkan. Dan saya juga sempat adanya rasa quarter life crisis saat lulus SMA, yang dimana saat itu saya sudah berekspektasi masuk di kampus A, tapi nyatanya tidak bisa. Dan saat ini juga saya sedang quarter life crisis juga, mungkin yang dimana saat ini orang tua saya selalu menuntut saya untuk hal-hal tertentu, dan mungkin juga itu untuk tujuan kebaikan saya sendiri. Dan saya juga kadang berpikir hal-hal yang uh, belum terjadi, seperti hal masa depan saya ketika saya lulus nanti, bisa bekerja di mana, bisa bekerja di sini atau tidak gitu. Dan itu membuat diri saya tertekan gitu, Bu. Dan emosi saya kurang baik kadang jika memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, menurut Ibu, apakah ada hal yang bisa atasi perihal yang sempat saya tadi sampaikan itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Asrof. Saya langsung jawab ya. Kalau itu kenyataan hidup ya, kadang itu kita saat kita SD, ya, itu kenyataan pahit sih. Jadi kayak saat kita kecil itu seolah-olah pencapaian itu mudah banget. Ya, kemudian kita jadi terkaget-kaget saat kita mulai SMP, mulai SMA, mulai kuliah bahwa ternyata aku tuh nggak sepinter itu toh. Ya, itu jadi bahan banget bahwa di atas langit itu masih ada langit. Gitu. Jadi seringkali apalagi pendidikan SD saat ini tuh nggak ada ranking, kemudian tidak boleh tidak naik kelas. Jadi nggak ketahuan tuh seberapa pinter kita, seberapa kurangnya kita gitu ya. Masih mending-mending kita zaman dulu. Kalau segala sesuatu tidak sesuai, ya itu berarti kita diajak untuk saat ini Mas sudah berada di kehidupan nyata ya, bahwa segala sesuatu tuh tidak sesuai yang kita inginkan. Berarti itu memang real life itu begitu. Kita pengen apa, sudah melakukan yang terbaik, tapi hasilnya tidak sesuai. Nah, itu real life. Terus kemudian bagaimana kita bisa coping dengan kondisi itu. Nah, kemudian ketakutan-ketakutan, kecemasan, itu semuanya kan ada di sini.
Nah, yang membuat kita itu kemudian merasa overwhelmed atau ngerasa kok kayak bebannya itu banyak banget, itu karena kita nggak menguraikan sebenarnya kita rasakan tuh apa. Jadi cara untuk kita bisa ngerti apa yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus tahu perasaan kita itu apa saat ini. Tadi Mas Asal udah bilang saya ngerasa kewalahan, saya merasa bingung. Itu udah bagus tuh. Karena ada banyak orang yang sebenarnya nggak ngerti perasaannya dia sendiri bagaimana. Ngerasa marah aja nggak bisa mengidentifikasi. Ada orang nggak bisa mengidentifikasi kalau dia itu marah, dia itu kecewa. Ada. Lebih parah lagi dia nggak ngerti marah dan kecewanya lah itu karena apa gitu ya. Jadi dia tuh mumet sendiri, bingung sendiri gitu. Aku tuh ngopo terus aja nih, kok aku tiba-tiba marah loh. Marahnya itu karena apa, itu banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi langkah pertama ada teman-teman harus belajar untuk mengidentifikasi perasaannya, munculnya itu saat apa. Gitu ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa menguraikan satu persatu. Ada teknik yang namanya journaling, teman-teman udah tahu pasti ya, udah banyak sekali beredar, udah banyak teman-teman cari coba journaling gitu. Itu kayak nulis buku diary zaman kita kecil dulu, Dear Diary. Nah, sekarang wes rasa Dear Diary, Dear Diaryan. Maksudnya kita nulis perasaan kita itu apa. Ya, misalnya tadi ngomongin kecemasan akan masa depan, bisa nggak sih bekerja di sini, bekerja di situ. Kan itu sebenarnya bisa menjadi stimulus loh. Itu bisa menjadi bahan diri kita untuk merefleksi. Sebenarnya kita itu perlu apa tuh untuk bisa jadi seperti itu. Bisa masuk ke lingkungan kerja yang seperti ini. Gitu. Jadi kita tulis nih, orang tua aku menuntut begini, begitu, begini, begitu. Aku merasa apa? Apa yang teman-teman rasain, tulisin aja. Ya, aku udah melakukan yang terbaik, tapi IPK aku masih segini. Gitu ya. Apa gitu, rasanya apa aja tuliskan. Kemudian sebenarnya teman-teman pengen nggak masuk ke dunia kerja yang seperti itu? Atau sebenarnya teman-teman punya dunia kerja impian lainnya? Sebenarnya aku nggak mau jadi PNS. Aku lebih nyaman hidup di dunia kerja yang itu fair. Misalnya aku pengen masuk ke rumah sakit swasta, misalnya. Karena apa yang kulakukan itu akan langsung berimpact, gitu, misalnya. Atau aku bisa menjadi bagian yang struktural dan lain-lain, misalnya seperti itu. Begitu ya. Kemudian untuk mencapai situ apa saja yang harus saya lakukan. Nah, ini poin pentingnya ya di situ. Kalau kita nggak menuliskan, kadang-kadang kita cuma ada di sini ya. Tapi kan nggak ada track record-nya. Dan kemudian kita nggak bisa memahamkan diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita itu yang kita rasakan tuh itu. Besok lagi nulis lagi nggak apa-apa. Jadi itu kayak kita mengeksplorasi diri kita sendiri. Ada orang yang nggak bisa nulis, dia lebih suka meditasi. Ya boleh, nggak apa-apa juga. Asalkan ya meditasinya itu nggak cuma meditasi ya, bukan merepress ya, tetapi juga memunculkan emosi-emosi itu. Memunculkan kekecewaannya, ketakutannya, kemudian terus bisa tahu aku tuh takut, cemas, bingung tuh karena masalah apa gitu. Oke, kemudian saat ini saya terima diri saya apa adanya kayak gitu ya. Terus kemudian di masa depan ingin seperti apa gitu. Nah, itu akan menjembatani antara problem masa kini, masa lalu, dan masa depan. Wah, sekarang saya kondisinya ada di sini saat ini. Jangan sampai nih karena bingung, takut akan masa depan, kemudian kita nggak here and now. Kita nggak menikmati proses saat ini bahwa teman-teman sekarang berusia berapa tahun? 20-an tahun. Ya, lagi kuliah di luar Jawa. Harusnya teman-teman bisa mengeksplorasi pengalaman ini untuk menjalin relasi dengan teman-teman di daerah-daerah lain. Jadi saat nanti teman-teman balik ke kampung halamannya nanti, itu bisa menjadi ajang benchmarking. Oh, di tempatku ada program seperti itu, seperti ini di tempatmu gimana? Itu nanti bisa dipraktekkan dan gitu ya. Sampai di sini Mas Asrar gimana? Oke, Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Saya balikan Kak Nabila. Baik, selanjutnya sudah ada pertanyaan lagi Bu, nih Bu, dari Kak Fadila Hidayanti kelas 7B. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Terima kasih panitia atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Fadila Hidayanti dari semester 7 kelas B. Mohon izin bertanya, Bu. Di usia saya yang sekarang, usia saya dan teman-teman itu adalah usia-usia yang krusial, yang dimana kita tuh ingin mencoba banyak hal, kemudian ingin membranding diri, seperti itu, Bu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan apabila kita sudah mencapai suatu hal yang itu merupakan prestasi atau bisa untuk branding diri, itu tuh lingkungan kita juga ada yang menanggapi hal negatif terkait prestasi yang sudah kita capai. Kemudian pertanyaannya di sini yaitu bagaimana sih Bu cara kita menjadi berprestasi atau mendapatkan banyak hal tanpa menimbulkan apa ya, emosi negatif bagi orang-orang di sekitar kita gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, orang kita yang berprestasi ke orang lain yang pusing. Dan itu emosi orang lain itu juga bukan tanggung jawab kita. Itu yang perlu kita garis bawahi ya, teman-teman ya. Kita nggak akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain rasakan, jika kita tidak melakukan sesuatu terhadap mereka. Kecuali kalau teman-teman yang mancing masalah, yaitu teman-teman yang diminta pertanggungjawaban. Kalau teman-teman yang dilakukan adalah posting prestasi, yang itu memang sebenarnya adalah hak kita untuk memposting. Hak dia juga untuk like and dislike. Dan kita tidak bertanggung jawab, kita nggak ada orang yang mengharuskan kita untuk membuat semua orang tuh suka sama kita. Dan itu udah hukum alam, nggak bisa. Jadi mereka nggak suka sama prestasi kita, yang mungkin mereka iri. Ya mungkin mereka menganggap prestasi kita itu kecil, dia punya prestasi yang lebih besar, atau dia sebenarnya pingin posting tapi nggak ada yang diposting. Ada hal-hal lain, dan itu bukan menjadi urusan kita. Yang bisa kita lakukan ya, oke, kalau misalnya ada orang iri, itu berarti tandanya kita sudah one step ahead atau di depannya dia. Gitu. Karena kan orang yang ngomongin itu kan hanya akan ada di belakang. Jadi ya kalau tanyain apa yang bisa dilakukan kalau biar kita bisa berprestasi tanpa membuat orang lain memunculkan emosi negatif, ya nggak ada. Nggak usah dipedulikan aja caranya. Karena kan nggak semua hal harus kita handle, termasuk emosi negatif orang lain yang muncul tanpa kita melakukan apapun terhadap mereka. Gitu. Ya, teman-teman. Nanti makin teman-teman dewasa, makin banyak hal seperti ini. Yang misalnya teman-teman nanti naik pangkat, yang nggak suka ya banyak. Dan itu hukum alam. Saat mereka dikonfrontasi, mereka nggak akan ngaku terkait apa yang mereka rasakan. Atau nggak mau ngaku kalau mereka ngomongin di belakang kita. Ya udah nggak apa-apa. Go ahead aja dengan prestasi-prestasinya. Justru ditingkatkan prestasinya, kemampuannya apa, justru dieksplorasi lebih lanjut lagi. Karena di saat yang sama, saat ada orang iri, pasti ada orang yang terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi fokus pada orang-orang yang baik, pada orang-orang yang ini ya, menjadikan kita sebagai bahan inspirasi buat mereka. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup, Kak. Thank you, Kak Nabila. Terima kasih tadi ya. Kak siapa tadi ya? Sama Ibu, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Rosalia telah menjawab pertanyaan dari saudari Kak Fadila. Selanjutnya ada lagi ini dari Kak Widyasari kelas 3A. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ibu Rosalia. Baik, terima kasih Ibu. Ingin bertanya, bagaimana cara mengontrol agar tidak stres berat, overthinking yang berlebihan, dan mudah emosi? Stimulusnya apa dong? Pasti ada stimulusnya. Coba diidentifikasi. Yang membuat kita marah, emosi berlebihan itu situasi seperti apa? Nah, itu yang perlu kita identifikasi dulu hal pertama. Dan kenapa itu membuat kita emosi.
Karena sudah pasti nggak semua peristiwa bikin kita marah, berlebihan atau emosi ya. Pasti ada stimulus tertentu. Nah, kita cari itu emosi apa ya, situasi itu membuat kita terpancing, tersulut emosi itu karena apa? Mungkin bisa jadi ada peristiwa di masa lalu. Biasanya begitu. Ada peristiwa di masa lalu yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita insecure. Jadi peristiwa saat ini tuh hanya memantik unfinished business kita atau emosi kita di masa lalu. Misalnya saat berpasangan nih, saat misalnya sudah menikah atau saat menjalin relationship dengan orang, mungkin di masa lalu kita punya trust issue. Trust issue karena misalnya salah satu dari orang tua kita berselingkuh misalnya. Jadi kita memiliki trust issue. Jadi saat kita punya pasangan dan dia melakukan hal yang tidak sewajarnya atau nggak biasanya begini kok ini begini ya, gitu. Nah itu saat kita terpancing emosi, sebenarnya belum pasti pasangan kita melakukan itu, tapi karena ada background, ada sesuatu di masa lalu yang itu memantik peristiwa saat ini, jadi kemudian kita menganggap situasi saat ini tuh hampir sama dengan peristiwa masa lalu, dan kita jadi kayak mirroring gitu ya. Jadi harus diidentifikasi dulu itunya seperti apa, dan kemudian kita ya kita akhirnya harus resolve problem dengan itu. Misalnya kalau pacaran ya mungkin masih belum terlalu berat ya. Kalau pernikahan ya kemudian harus diomongin terkait dengan problem ini apa yang harus dilakukan. Jadi win-win solution buat semua. Gitu ya. Saya rasa itu, Kak. Ibu, untuk overthinking, Bu, yang berlebihan? Overthinking yang berlebihan ya sama. Jadi sebenarnya kita ya sama. Jadi itu bisa dilakukan di semua hal ya. Jadi kita khawatir berlebihan, cemas berlebihan, overthinking berlebihan. Itu atas peristiwa yang apa? Pasti ada pemantiknya. Jadi overthinkingnya karena problem apa? Kalau overthinkingnya karena apa? Atas sesuatu di masa depan. Itu kenapa overthinkingnya? Akhirnya jawabannya tadi balik lagi ke pertanyaannya Mas Asror tadi ya. Takut atas apa? Misalnya prestasi. Nah, kenapa itu menjadi takut? Gitu. Sesuatu di masa depan takut nggak bisa. Bisa nggak ya masuk ke perusahaan ABC? Gitu. Jadi overthinking. Nah, cemasnya kenapa? Relate-nya dengan kondisi saat ini, apakah saat ini PK-nya masih buruk atau misalnya persaingannya sangat ketat, apa bisa dilakukan? Akhirnya balik lagi ke situ. Jadi polanya sama aja kok, Kak. Kita harus tahu apa problem emosi kita apa, situasinya yang membuat kita terpantik emosi itu apa, atau terpantik ya tadi overthinking dan lain-lain itu apa, kemudian mengapa kita merasa seperti itu, apa yang bisa kita lakukan ya, untuk tidak merasa seperti itu atau bisa mencapai hal itu. Gitu. Ya. Oke, jadi saya cukup itu. Baik, dari Kak Widya, apakah ada lagi yang perlu dikonfirmasi? Baik, Ibu, terima kasih. Oke, di sini ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat, Bu. Ya. Izin saya bacakan dari Bunga Evaliana kelas 3B. Beliau mengatakan saya ini termasuk orang yang tidak enakan atau mungkin bisa termasuk people pleaser. Hal tersebut membuat saya sangat tertekan dan kesulitan untuk survive di perkuliahan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar dapat menghilangkan sifat people pleaser tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya. Ini biasanya tipikal orang yang tidak mau berkonflik ya, atau tipikal orang yang lahir di lingkungan yang nggak enakan. Jadi apa-apa, pokoknya yang penting orang senang walaupun dirinya tersiksa. Nah, itu tuh nggak sehat ya teman-teman. Balik lagi karena kita nggak bisa untuk memuaskan semua orang. Kalau kita berusaha memuaskan semua orang, mencari validasi orang untuk setiap hal yang kita lakukan, bisa gila kita. Ya, karena
sebaik apapun kita berusaha, sebaik apapun yang kita lakukan, yang namanya orang nggak suka itu nggak perlu alasan. Gitu. Orang nggak suka ya nggak suka aja gitu. Jadi kita nggak bisa itu membuat orang tuh semua orang tuh suka sama kita. Ya kalau di kondisi kita nggak nyaman nih, yang harus kita dahulukan siapa? Diri kita sendiri. Kita harus ngomong. Dan kalau kita nggak berani ngomong sekali saja, itu kita selamanya akan begitu terus. Jadi kalau ada tantangan teman-teman dihadapkan pada situasi di mana sebenarnya teman-teman itu nggak nyaman, tapi kok harus dipaksa. Sebenarnya orang yang minta tolong itu nggak ada niatan memaksa. Sebenarnya yang mendolimi diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu, karena kita nggak bisa bilang no. Jadi yang harus kita lakukan langkah pertama adalah belajar untuk say no, bahwa dirimu itu penting loh. Kalau kamu nggak enak badannya, ada teman-teman yang minta tolong nih, misalnya ditemenin kemana gitu. Tapi karena kamu nggak enak badannya, ya boleh kamu itu ngomong, mohon maaf ya, ini badanku nggak enak banget nih. Atau lagi di situasi emosi, teman-teman tuh lagi habis putus cinta atau lagi bertengkar sama pacarnya dan lagi di kondisi nggak pengen keluar. Ya teman-teman boleh bilang, aduh aku kok kondisiku kok lagi nggak bagus ya, emosiku nih lagi nggak stabil nih. Sorry ya nggak bisa nemenin kamu. Coba deh kamu minta tolong ke ini deh, nanti aku bilangin, aku bantu bilangin biar bisa nemenin kamu ke sana. Enak kan? Jadi dia dapat solusi, kita juga terjaga kesehatan mentalnya karena kita bisa belajar untuk say no. Saat kita pertama kali udah bisa say no, nanti di kondisi lain kita juga bisa untuk mengatakan tidak, gitu ya. Kalau yang dimintain itu masih hal sepele sih boleh ya, tapi kalau udah sampai ke hal yang prinsipal dan kita belum pernah mengatakan tidak, nah itu nanti apa ya, pertentangan hatinya itu luar biasa. Jadi nggak apa-apa Kak kalau mau belajar untuk say no, mumpung masih kuliah lah sekarang, nggak apa-apa belajar say no ya. Itu penting, itu keterampilan yang penting dan nggak diajarkan di sekolah, to say no. Ya. Baik, untuk Mbak Bunga, apakah sudah jelas jawaban dari Ibu Rostalia? Sepertinya sudah ya. Ibu kebetulan di sini sudah ada 5 pertanyaan, tetapi ada 2 lagi, satu di kolom chat dan juga satu yang raise hand. Apakah Ibu berkenan untuk menjawabnya kembali atau sudah dicukupkan saja, Bu? Sampai jam 11 deh nggak apa-apa. Sampai jam 11 ya nanti ya. Seberapapun nanti yang bisa ya. Oke, baik. Saya izin membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Kak Elsa Dai Manik, kelas 3F. Beliau ingin bertanya dan mengetahui lebih dalam tentang hoarding disorder. Penyakit ini tanda awal terjadinya biasanya karena apa? Lalu kenapa jika seseorang mengalami penyakit ini, mereka bisa hidup nyaman dengan lingkungan kotor seperti itu? Dan apakah bisa sembuh, Bu? Terima kasih. Hoarding disorder tuh yang itu ya, dia suka numpuk sampah ya. Ya, sebenarnya kalau ini saya nggak terlalu mengerti ya di dalamnya seperti apa, tetapi biasanya ini orang, misalnya gini, orang zaman dulu itu susah banget untuk mendapatkan barang-barang ya, baju bagus, barang bagus itu jarang sekali mereka bisa dapat gitu ya. Jadi yang mereka lakukan adalah mempertahankan, kalau udah rusak dijahit. Padahal itu udah nggak layak untuk dipakai. Tapi saat itu dibuang nanti dicari lagi. Ada nggak yang orang tuanya seperti itu? Nah, hoarding disorder bisa jadi salah satunya terjadi karena adanya kemelekatan dirinya dengan hal-hal yang dia beli. Mungkin selama ini, mungkin ya. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan munculnya sebuah perilaku. Bisa jadi karena dia dulu itu sangat nggak mampu, sehingga saat dia memiliki barang itu dia tumpuk-tumpuk. Ini nggak mau itu lepas dari dirinya. Gitu. Karena buat dia itu adalah prestasi. Atau tidak apa ya,
ada banyak faktor ya Kak, aku nggak bisa bilang. Mungkin ada problem emosi yang membuat dia harus makan terus misalnya. Kemudian dia nggak mau kelihatan sama orang. Jadi kalau dia makan, ya dia simpen sampahnya itu di dalam rumah atau di dalam daerah kekuasaannya sehingga orang nggak ada yang tahu kalau dia itu makan. Jadi ada banyak hal. Nah itu bisa sembuh, bisa disembuhkan dengan terapi. Ya. Apapun problemnya itu bisa disembuhkan dengan terapi. Nah terapi awal itu yang melepas kemelekatan. Kalau teman-teman lihat ya itu ya memang harus dibongkar. Kemudian dia belajar untuk memilah mana yang bisa dipakai dan enggak. Yang enggak itu nanti akan dibuang, yang dipakai itu bisa dipilih akan digunakan atau dikasihkan ke orang. Ya, biasanya itu banyak berhubungannya dengan problem emosi. Problem emosinya nggak bisa sama antara satu orang dengan orang lain. Ya. Itu ya, Kak Elsa Day. Oke, baik. Satu lagi ya, Bu. Untuk dari pertanyaan panitia, Syifa Riyadul Jana, silahkan untuk open mic. Baik, Ibu. Saya izin bertanya. Umumnya seseorang ketika diingatkan oleh suatu kejadian itu kan bisa mengingat kembali. Jadi ingatan kita itu kayak dibawa kembali ke dalam kejadian yang ditanyakan atau diingatkan tersebut. Tapi untuk saya sendiri tidak, Bu. Banyak kejadian ketika saya masih SD, SMP, atau bahkan SMA itu banyak yang terlupakan. Walau orang itu sudah mengingatkan kejadian tersebut hampir secara detail, tapi ketika kita berusaha mengingat itu, kepala kita malah sakit. Itu kenapa ya, Bu? Apakah kondisi tersebut masih terbilang normal atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke. Nah, peristiwa yang diingatkan itu peristiwa yang biasa atau peristiwa tertentu ya. Misalnya yang berhubungan sama orang tertentu atau peristiwa tertentu saja lupanya. Itu perlu dikonfirmasi dulu tuh. Jadi memang akan ada gradasi kayak kehilangan memori saat kita kecil itu wajar sekali. Itu wajar sekali ya. Jadi kita dulu pernah temenan sama siapa, orang itu ingat kita nggak ingat, itu wajar. Nah, tapi kalau misalnya peristiwa terkait dengan anak bernama A misalnya, kita punya teman nama A, tapi kita sama sekali nggak ingat misalnya. Oh ternyata karena dia sudah meninggal, ternyata dia sakit, ternyata dia pindah, tapi memori itu hilang mungkin karena kita sangat dekat dengan dia, ya kita sangat dekat dengan dia, kemudian kita kemana-mana, tapi karena dia meninggal kemudian kita jadi sangat sedih, sehingga orang tua kita nggak pernah lagi menyebut nama dia, nggak, fotonya dia hilang dan lain-lain. Jadi nama itu nggak kesebut. Jadi kita nggak ada memori tentang dia karena memori tentang dia itu disimpan. Atau ada peristiwa traumatis yang membuat kita belajar untuk tidak mengingat secara secara instingtif gitu. Ada satu peristiwa misalnya saya perpisahan misalnya, atau kejadian kakak kita sakit kah atau apa ya, kita membuat kita akhirnya harus kehilangan dia, kemudian memori tentang dia nggak ada itu. Mungkin ada peristiwa yang kita secara instingtif kita berusaha untuk melupakan peristiwa itu, sehingga memori tentang dia itu terlupakan. Sebenarnya memorinya ada, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk merecall lagi. Karena asosiasi nama itu, peristiwa itu dengan emosi yang tidak menyenangkan. Itu sih Kak. Ya. Nah, kalau mau merecall lagi tentang memori-memori ini memang harus terapi. Ya. Bisa, tapi harus dengan terapi karena konsekuensinya adalah kita harus membedah emosi kita yang sebenarnya kita nggak mau dia ada lagi. Tapi ya problem emosinya udah tinggi. Gitu ya Kak. Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Izinkan ada satu lagi, Bu. Ini bagaimana, Bu? Apa itu? Boleh. Dari kelas 3F Muhammad Nazarudin.
Boleh, Bu? Kan, iya, silakan. Oke, silakan untuk Muhammad Nazarudin. Connect. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Jadi saya dulu tuh pribadi yang gitu loh, Bu. Nggak betah di rumah, sering main, terus ceria gitu, Bu. Terus semenjak ada COVID itu jadi di rumah terus nggak mau main. Padahal sudah disamperin teman tetap nggak mau. Itu gimana, Bu, tipsnya biar kembali seperti dulu lagi, Bu? Biar lebih ceria lagi itu, Bu. Enggak cerianya karena memang peristiwa COVID itu ada peristiwa apa? Nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuman kayak udah terbiasa di rumah terus gitu, Bu. Oh, kalau itu sebenarnya hanya masalah kebiasaan aja sih. Kecuali kalau misalnya selama COVID itu kemudian ada beberapa keluarga yang meninggal sehingga dia kemudian akhirnya takut berinteraksi dengan orang lain atau takut membawa virus ke dalam rumah misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu yang peristiwa yang Mas alami berarti itu hanya masalah pembiasaan aja karena selama ini udah terbiasa di rumah, udah enak di rumah. Jadi comfort zone-nya itu rumah. Berarti kalau bagaimana cara mendorong ya itu yang bisa ada di diri Mas sendiri gitu. Bagaimana caranya Mas mengajak dirinya untuk keluar dari comfort zone. Coba nggak usah jauh-jauh lah kemana dulu gitu. Nanti lama-lama melebar sehingga kembali ke aktivitas yang lain. Misalnya pun tidak kembali ke aktivitas yang lama pun jika itu tidak menimbulkan masalah kan juga nggak ada masalah kan nggak apa-apa. Ya selama itu mengganggu baru kita selama itu mengganggu dan sebenarnya nggak boleh begitu, tetapi kita masih nggak mau keluar. Nah itu baru kita perlu solving problem. Kalau misalnya belum, ya menurut saya nggak ada masalah juga sih karena toh sekarang bekerja dari rumah, belajar dari rumah pun bisa dilakukan. Ya, sepanjang itu tidak mengganggu perkuliahan, sepanjang itu tidak mengganggu efektivitas kita sebagai orang dewasa. Oke, saya rasa cukup, Kak. Oke, baik. Sangat memuaskan sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan juga jawaban-jawaban yang Ibu Rosalia jawab. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Oke, karena sesi pemateri sudah selesai, izinkan saya membacakan kesimpulan materi yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini. Menjaga kesehatan mental sangat penting untuk menstabilkan perilaku, emosi, serta pikiran supaya kita mendapatkan kualitas hidup yang layak. Jangan sungkan untuk meminta bantuan profesional jika dirasa sudah overwhelmed dengan keadaan hidup atau sekedar curhat dengan orang yang sangat kita percayai. Because your mental health is worth. Sesuai dengan tema yang diusung WHO pada Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 2023, our minds, our right, yang berarti pikiran kita adalah hak kami. Itulah kesimpulan dari materi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rosalia Nugraheni MC Psikolog dengan pemaparan materi pada hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, untuk Ibu Rosalia dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik. Closing statement-nya adalah kita nggak bisa memuaskan semua orang ya, Kak ya. Jadi selalu dahulukan apa yang menurut kita penting, dahulukan diri kita sendiri dan belajar untuk peduli apa yang kita rasakan dan situasi seperti apa yang membuat kita merasa seperti itu. Itu, terima kasih. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rosalia pada hari ini dapat menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu penyerahan door prize kepada 2 pertanyaan terbaik bagi peserta yang sudah bertanya pada siang hari ini. Untuk yang pertanyaan terbaik pertama datang dari dari semester 3 dengan nama Bunga Evaliana. Selamat ya atas pertanyaan terbaiknya. Lalu pertanyaan kedua terbaik itu ke Kak Fadila.
semester 7, bisa nanti untuk panitia menghubungi kedua teman-teman kita ya. Oke, dan jangan lupa teman-teman juga bisa untuk konsultasi ke Ibu Rosalia di Instagram beliau @rosalia_nugraheni. Jangan lupa untuk follow Instagramnya ya. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rosalia Nugraheni, MC Psikolog, yang sudah melakukan pemaparan dan juga menjawab pertanyaan dari peserta. Dan terima kasih kepada peserta yang sudah mau bertanya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan atau rasa keingintahuan teman-teman mengenai self-care dalam mendukung kesehatan mental teman-teman semua. Baik, diinformasikan bagi dua orang yang sudah mengajukan pertanyaan tadi, mungkin bisa langsung menghubungi panitia untuk penyerahan door prize-nya. Itulah serangkaian materi pada pagi hari ini. Saya Nabila Azahra, selaku moderator, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan atau pemanduan materi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila yang sudah memandu jalannya presentasi materi pada hari ini. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, izinkan kami untuk memberikan sebuah plakat kepada Ibu Rosalia sebagai tanda bentuk terima kasih kami kepada Ibu yang sudah mau meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di acara selanjutnya. Acara selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dan teman-teman sekalian bisa mengaktifkan kameranya. Nanti saya akan pandu dalam dokumentasi, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Pubdekdok. Bisa hidupkan sebentar teman-teman untuk kameranya. Baik, dimulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini saya Sisilia Dwi Diandra sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu teman-teman di acara kita selanjutnya dan selamat siang. Terima kasih Bu.